Sobat TH2, pada segmen kali ini kami mempersembahkan eksplorasi dataran tinggi Dieng yang berada di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, Jawa Tengah. Keindahan alamnya mempesona pandangan, mengundang rasa penasaran dan bisa menggugah rasa dalam kejiwaan. Dataran tinggi Dieng sangat diminati para wisatawan, menjadi destinasi yang menawan dan tidak membosankan. Menurut para ahli sejarah, nama Dieng berasal dari dua suku kata bahasa Sangsekerta, yaitu Die Hieyeng, yang jika diartikan ke dalam bahasa Jawa menjadi dua suku kata, yaitu Edi dan Aeng, yang artinya indah dan langka. Konon dituturkan bahwa Dieng merupakan sejarah tua dalam peradaban Nusantara yang berkembang pada abad 7 Masehi. Perjalanan Ratu Sima dan suaminya yang bernama Kartikeya Singa dari kerajaan Kalingga di India akhirnya telah sampai di Jawa Dwipa atau Pulau Jawa, yang kemudian membentuk peradaban baru di dataran tinggi Dieng dengan membimbing masyarakat setempat pada pola sistem pemerintahan sebagaimana di negeri asalnya. Dengan membimbing masyarakat setempat pada pola sistem pemerintahan sebagaimana di negeri asalnya, artinya bahwa Kerajaan Kalingga telah berdiri di sini. Bahkan merupakan pencipta Undang-Undang Dasar pertama pada sebuah kerajaan yang dinamakan Kalingga Dharma Sastra, yang kemudian hari disempurnakan pada zaman Majapahit yang disebut dengan Mutiara Manama Dharma Sastra. Masyarakat Dieng yang pada masa itu menganut kepercayaan Hindu ini terbukti bahwa pada saat ini masih ditemukan 10 candi sebagai tempat peribadatan mereka. Di komplek Candi Arjuna terdapat Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, Candi Sembada, dan Candi Kunti. Ada pula candi yang berada di area pemukiman warga pada jalur menuju Kawah Sikidang, yaitu Candi Dwarawati dan Candi Bima. Demikian pula tak terhitung jumlahnya artefak purbakala seperti patung dan arca yang kini disimpan pada Dinas Purbakala pemerintah setempat. Semua benda-benda purbakala yang berada di Dieng adalah merupakan mahakarya Wangsa Sanjaya. Sobat TH2, keelokan dan keunikan dataran tinggi Dieng juga merupakan kawasan vulkanik aktif yang bisa dikatakan merupakan gunung api raksasa dengan beberapa kebun dan kawah. Suhu udara pada wilayah ini pada siang hari berkisar antara 12 sampai 20 derajat Celcius dan pada malam harinya berkisar antara 6 sampai 10 derajat Celcius. Pada musim kemarau, biasanya terjadi pada bulan Juli dan Agustus, suhu udara dapat mencapai 0 derajat Celcius di pagi hari dan memunculkan embun beku atau frost yang oleh penduduk setempat disebut embun upas, yang artinya embun beracun karena menyebabkan kerusakan pada tanaman dan pertanian. Sobat TH2, masyarakat Dieng pada masa lalu menganut agama Hindu pada sekte Brahma dengan segala keindahan pada adat istiadatnya, juga menawan pada kesantunan budi pekertinya. Akan tetapi, dalam proses menuju kematiannya, guna mencapai nirwana yang menempuh 3 proses, yaitu pertama, disebut Upanishad, di mana ini adalah proses menghilangkan jati diri. Kedua, kabumian, yaitu proses menyatu dengan watak bumi, di mana ketika dihinakan, diinjak-injak bumi semakin subur. Ketiga, upawasa, yaitu proses pengasingan diri dengan bertapa yang tidak makan dan minum, serta menghilangkan syahwat yang dari proses tersebut, tubuhnya akan kurus kering, bahkan menyusut hingga meninggal dunia. Dalam proses kematian yang demikian disebut dengan moksa atau mukso, bahwa Sukma telah melepas raganya guna mencapai nirwana. Kerap kali terjadi kegagalan, konon sebagai akibat sebagai unsur nafsu yang tidak bisa ditinggalkannya. Maka yang terjadi, tubuh orang tersebut menyusut dan mengecil sampai seukuran sejengkal tangan, menyerupai boneka yang kecil, dan kemudian menjadi batara karang yang sebagian masyarakatnya menyebut jenglot. Sobat TH2, dalam menempuh perjalanan moksa di kalangan umat Hindu Brahma, pada kala itu sangat sulit ditempuh bagi sebagian besar masyarakatnya.
sementara keinginannya menuju nirwana sudah pasti menjadi impian semua orang. Sampailah akhirnya ada sebuah ajaran tentang Rogo Sukmo, yaitu sebuah ilmu yang ditempuh melalui tapa berata agar sukma atau ruh seseorang mampu melepaskan diri dari raga atau jasadnya. Mereka yang berhasil menempuh ilmu ini sering menggunakan kedikdayaannya untuk memperdayai atau mencelakakan orang lain. Jika sukmanya ingin memikat wanita, maka perbuatannya disebut pelet. Jika ingin membuat sakit atau bahkan membunuh orang lain, disebut santet. Sementara bagi kalangan masyarakat pemilik ilmu raga sukma, sesungguhnya digunakan agar bisa melakukan mukso, guna menuju nirwana. Demikianlah seperti kondisi siang dan malam yang menjadi kodratnya alam, maka akan selalu ada tentang putih dan hitam. Sobat TH2, bahwa dalam mempelajari ilmu Rogo Sukmo itu pun jelas melalui proses tapa berata yang sangat berat, di mana guna berkemampuan menahan rasa lapar agar kuat berpuasa, mampu tidak makan berhari-hari. Mereka disarankan menyantap daging manusia, baik yang sudah menjadi mayat dan terutama sekali adalah daging manusia yang masih hidup dan mendadak dibunuh, karena agar memperoleh daging yang masih segar serta darah yang masih utuh dari dalam tubuh orang yang dibunuhnya. Sebagai akibat menyantap daging manusia, hasrat birahinya meluap tinggi, yang lagi tak cukup dilampiaskan kepada seorang wanita yang menjadi istrinya. Dari sinilah akhirnya terjadi pelampiasan birahi yang membabi buta, menjadi masyarakat yang mempraktekkan gelora seks bebas, bahkan bukan hanya kepada lain jenis, tetapi kepada sesama jenis pun mereka melakukannya. Mengiringi kondisi yang demikian, mereka tak lagi gemar meminum air dingin dari setiap sudut celah pegunungan. Mereka menggantikannya dengan minuman keras yang dibuatnya sendiri seperti tuak dan arak. Kondisi masyarakat Dieng yang telah rusak peradaban kemanusiaannya ini telah menyimpang jauh dari ajaran Ratu Sima yang bertahta pada kerajaan Kalingga ini. Tak jarang alam pun seakan-akan marah melihat peradaban yang carut-marut ini. Berkali-kali gunung perahu menyemburkan lava dari atas kawahnya. Kawah Sikidang pun bergolak memuntahkan lahar panas dari dalam perut bumi. Gempa dan hujan es pun kerap kali terjadi. Akan tetapi semua fenomena alam itu tidak dihiraukan sama sekali dan hanya dipandang sebagai peristiwa alam saja. Dalam kegilaan masyarakat Dieng, bahkan sudah meninggalkan candi-candi yang menjadi tempat peribadatan mereka. Mereka lebih memilih berkumpul, berpesta pora, menyantap daging manusia, bermabuk-mabukan, dan melakukan hubungan seks bebas di sebuah dusun yang bernama Legetan. Sampailah pada sekitar abad 9 dan 10, saat Islam sudah mulai dikenal di Jawa, beberapa umat yang telah beriman Islam mencoba berdakwah ke kawasan Dieng. Malang bagi mereka, bukanlah keberhasilan dakwah yang mereka dapatkan, tetapi justru mereka malah diburu dan dibunuh untuk menjadi santapan kelaziman dalam ritual Rogo Sukmo mereka. Menurut kabar yang beredar, tidak kurang dari 1.500 kiai dan santri telah dibantai dibunuh dan dagingnya disantap oleh mereka. Sisa tulang belulang yang ada di kemudian hari dikumpulkan dan dikubur di desa Kasiran, Wonosobo. Sampailah pada waktu didatangkannya seorang ulama dari Persia yang bernama Said Syamsuddin Al-Bakir, yang oleh masyarakat Jawa lebih dikenal dengan sebutan sebagai Syekh Subakir, dan makamnya kini berada di Bukit Tidar, Magelang. Syekh Subakir, seorang wali yang tangguh dan berjuang, akhirnya memporak-porandakan segala kekuatan mantra-mantra dan kedikdayaan ilmu Rogo Sukmo. Bahkan dalam ijabah doanya, Syekh Subakir tentu atas izin dari Allah Ta'ala, desa Legetan yang menjadi pusat kegiatan mereka dilanda bencana alam, sehingga akhirnya seluruh penghuninya rata ditelan bumi karena laknat yang ditimpakan kepada mereka dari Allah Azza wa Jalla. Dalam perjalanan dakwah, Syekh Subakir kemudian diteruskan oleh Syekh Abdullah Selomanik. Masyarakat Dieng berbondong-bondong memeluk Islam. Dakwah Islamiyah yang sejuk, umat Hindu yang tak mau memeluk Islam diberi kebebasan untuk terus melakukan peribadatan di seluruh candi-candi yang berada di wilayah Dieng.
Membersamai keyakinan Islam yang berkembang di wilayah itu, para penganut Hindu tidak lagi mengikuti sekte Brahma, dan mereka berpindah menganut Hindu Dharma, sebagaimana yang ada di Jawa dan Bali. Sobat TH2, ketika para penganut Hindu berangsur habis di wilayah Dieng dan hampir seluruhnya menganut Islam, sisa-sisa tempat peribadatan mereka tidak dirusak, bahkan dijaga dan dilestarikan menjadi fakta sejarah yang nyata. Sobat TH2, kini Dieng menjadi kawasan yang mempesona dengan kesejukan udaranya dan keindahan alamnya. Demikian pula dengan peninggalan sejarah yang menjadi fenomena budaya sebagai kekayaan alam Nusantara. Kunjungilah Dieng sebagai destinasi wisata Anda, ada ta'aruf dan tadabur di sana. Sampai jumpa pada persembahan eksplorasi kami berikut nanti. Salam hati-hati.